Jadi anak itu ketika keluar darah, maka darah ini juga harus diketahui warnanya. Ada warnanya hitam, ada warnanya merah, ada warnanya kuning, ada merah kekuningan, ada warnanya itu abu-abu. Jadi ada 5 macam warna darah haid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar ayah bunda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan di era pandemi ini. Baik ayah bunda, kembali lagi bersama kami pada program Ihsanul Amal Menyapa di channel YouTube ISIT Ihsanul Amal, dan bersama saya Ustadz Ridwan yang akan memandu pada acara hari ini. Nah ayah bunda, pada hari ini kita akan membahas tema seputar fikih wanita, dan di studio Ihsanul Amal sudah bersama kita Mu'alim Ilham LC SAG SPDE MM yang merupakan dosen di STAI Raha Amuntai dan juga guru di Mandua Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau adalah ayah dari 4 orang peserta didik di ISIT Ihsanul Amal, yakni di ISDIT Ihsanul Amal dan SMPIT Ihsanul Amal. Baik Mu'alim, hari ini kita membahas tentang fikih wanita. Nah, jadi ini fikih dasar memang seperti itu kah Mu'alim? Ada fikih wanita, ada fikih muamalat, dan fikih-fikih yang lain. Mungkin Mu'alim bisa memberikan pembahasan bagaimana maksud dari fikih wanita tersebut Mu'alim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, anak semuanya? Semoga baik. Fikih wanita itu sebenarnya adalah fikih yang berkaitan dengan kewanitaan. Bukan berarti fikih wanita itu semuanya dikotomi oleh wanita, tidak, tapi kebanyakan fikih itu membahas khusus tentang wanita. Khusus tentang wanita ya, yang mana khusus itu tidak dibicarakan bagi laki-laki. Jadi laki-laki boleh aja membicarakan masalah ini lah. Seperti haid misalnya lah, haid, nifas, wiladah, melahirkan. Nah ini fikih-fikih yang berkenaan dengan wanita. Tapi kalau fikih yang tahara, salat, muamalat, munakahat itu sama saja. Itu laki-laki ada, perempuan ada. Nah, kalau fikih wanita ini secara khusus adalah membahas tentang berkenaan dengan keadaan wanita yang tidak dibahas pada laki-laki. Seperti yang saya sebutkan tadi, haid, nifas, menyusui itu menyusui. Nah sehingga para ulama itu ada khusus menulis tentang pembahasan tentang fikih wanita. Meskipun nanti di dalam salat itu memang ada perbedaan antara salat perempuan dengan salat laki-laki, tetapi tidak terlalu banyak, tidak selalu signifikan. Nah, dibanding dengan masalah haid, nifas, wiladah, dan menyusui. Nah, sehingga pembahasan tentang fikih wanita itu kaitannya erat dengan masalah dengan kewanitaan seperti haid tersebut dan lain-lain. Itu kira-kira yang mendominasi tentang fikih wanita. Meskipun nanti di fikih muamalah, fikih ibadah itu ada sisi perbedaan, tapi tidak terlalu banyak dan signifikan. Kira-kira itu. Tapi Mu'alim artinya ini kan terkhusus untuk wanita Mu'alim lah. Ya. Tapi kita sebagai laki-laki perlu juga Mu'alim mempelajari tentang fikih wanita ini Mu'alim. Statusnya tuh bagaimana Mu'alim? Kita sebagai laki-laki tentunya juga ada kewajiban ketika istri kita misalnya tidak mengetahui tentang masalah haid, masalah nifas, masalah wiladah, masalah menyusui. Nah itu kewajiban bagi seorang laki-laki untuk mempelajari hal tersebut. Bukan berarti masalah haid nifas itu
harus perempuan yang menguasai kada, tapi kita laki-laki juga dituntut untuk mengetahui tersebut. Jadi malim lah ulun nih, anak ulun ada 2 Ya. bibinian malim men. Ya. Nah jadi pas benar nih. Ya. Nah kemudian ini ada pertanyaan sekalian jadi pas. Ya. Jadi malim, assalamualaikum alim. Waalaikumsalam. Apakah perlu kita mengenalkan fikih wanita kepada anak dari usia dini, dan bagaimana cara mengenalkan anak secara dini tentang fikih wanita, terutama yang berkaitan dengan organ reproduksi, malim? Terima kasih. Jadi mengenai organ reproduksi ini, bahwa itu kaitannya dengan usia si anak. Jadi usia anak itu kalau di dalam pendidikan itu ada tahapan-tahapannya. Mungkin saya sebutkan masa fase anak itu ya. Ada masa kekanak-kanakan, ada masa tamyiz. Tamyiz itu artinya anak itu bisa sudah mandiri, bisanya kalau BAB bisa sendiri, itu menandakan anak itu tamyiz. Itu sekitar umur 7 tahunan atau sampai 10 lah. Nah, ketika anak usia tersebut itu perlu anak itu kita ajarkan tentang adab-adab minta izin kepada orang tua. Jadi anak itu jangan sembarangan masuk ke tempat atau ke ruangan, ke kamar orang tua. Nah, dalam Islam itu ada 3 waktu yang tidak boleh bagi anak itu masuk kecuali dapat izin kedua orang tua. Yang pertama itu adalah sebelum salat subuh. Jadi kenapa jadi dilarang pada waktu itu anak masuk kamar? Karena di situ orang tua baru bangun tidur. Nah, ketika bangun tidur itu mungkin aurat itu terbuka. Nah, jadi dilarang. Jadi kalau anak masuk itu tentu minta izin sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah waktu zuhur. Itu waktu kondisi panas. Biasanya kan orang tua artinya melepaskan pakaian. Nah, ketika melepaskan pakaian dengan panas, cuaca panas itu, mungkin ada kelihatan aurat-aurat yang tidak perlu dilihat oleh si anak. Yang ketiga itu setelah salat isya. Jadi salat isya itu juga dilarang anak itu, karena salat isya itu biasanya orang ini hendak atau mau istirahat. Nah, anak itu perlu ketika umur 7 tahun sampai 10 itu harus diajarkan cara adab masuk, artinya minta izin kepada orang tua. Nah, kaitannya dengan setelah 7 sampai 10 nanti anak juga kita ajarkan nanti 10 sampai 14 itu anak itu usahakan orang tua menjauhkan anak itu hal-hal yang berbau furnu. Jadi anak tuh jangan dibiasakan, artinya melihat atau memandang atau mendengar apa-apa saja yang berbau furnu, kata-kata, apalagi film-film, apalagi di YouTube, di mana-mana. Ini sangat diperhatikan. Ini nanti bisa artinya merubah watak si anak, karena kebiasaan melihat hal-hal yang berlagak porno, baik di televisi, baik di mana tuh di alat-alat komunikasi. Nah, itu perlu diajarkan kepada anak, jangan sampai anak itu melihat hal-hal yang sifatnya itu porno tadi. Nah, itu ketika anak umur 10 sampai 14. Nah, mengenai reproduksi itu menurut pandangan ahli pendidik lah. Tapi ada juga menurut ahli psikolog, bahwa psikolog tuh mungkin mereka mengenalkan kepada anak tentang reproduksi itu ketika anak berusia 2 sampai 5. Di mana anak itu ketika berusia 2 sampai 5 itu orang tua itu berpesan kepada anak bahwa artinya Anda itu
ketika saat ini umur 2 sampai 5 itu ada hal-hal yang tidak boleh disentuh orang lain. Misalnya kan alat-alat kelamin gitu. Jadi, atau misalnya perut atau paha, dada. Nah, itu jangan sampai ada orang yang menyentuh yang saya sebutkan tadi. Kalau ada orang yang menyentuh, tolong itu dilaporkan. Itu kalau dari para psikolog itu antara 2 sampai 5. Nah, nanti 5 sampai 8 itu anak juga diperkenalkan tentang fungsi reproduksi tadi. Jadi ada fungsinya bahwa artinya adik bayi itu lahir dari kemaluan perempuan itu. Artinya disampaikan aja lah. Itu ketika anak berusia 5 sampai 8. Nah, ketika 9 sampai 12 ini masa puber ya, bisa kita itulah murahakah bisa kita. Ini mungkin masa yang dimana anak itu sudah ada di sini masuk, kalau perempuan tuh di sini mungkin ada sudah menstruasi, haid dan juga mimpi. Nah, mimpi dan juga misalnya perubahan fisik ya loh Kak. Nah, di sini juga anak itu karena perubahan fisik. Nah, di sini juga kaitannya tadi diajarkan kepada anak ya apa itu menstruasi itu apa ketika umur 9 dan 12. Di sini peran orang tua itu sangat penting. Apalagi orang tua itu yang banyak bersentuhan ini adalah ibu. Ya loh Kak, mungkin anak tuh kan malu dia bercerita tentang itu kok kepada ayahnya. Pada ibunya kepada ibunya yang lebih akrab itu karena ini berkenaan dengan mimpi atau menstruasi. Nah, kemudian masa selanjutnya itu antara 13 dan 18 itu biasanya anak itu biasanya sering tertutup. Artinya dia tidak banyak mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, disinilah peran orang tua itu sebagai pendengar. Di samping itu juga orang tua itu sebagai sahabat bagi anak. Jadi bagaimana anak keluhan atau didengar dan juga sahabat berteman ketika usia 13 sampai 18. Nah, kira-kira itu yang perlu diketahui oleh orang tua. Baik, Malim, mungkin itu tadilah artinya cara mengenalkan kita kepada anak usia dini tentang fikih wanita. Jadi kisahkan aja Malim lah kepada anak kita sedini mungkin dengan cara artinya dengan adab tadi terutama dulu lah Malim lah. Artinya jangan sampai adab itu tertinggalkan, tapi di rumah aja untuk masuk kamar pun artinya anak-anak kita ini sudah diajari adab-adab waktu-waktu tertentu. Baik Malim, pertanyaannya yang berikutnya Malim, apakah kita wajib menghatamkan Al-Quran? Dan apabila kita tidak khatam Al-Quran, apa hukumnya Malim? Menghatamkan Al-Quran ya. Jadi kita itu dianjurkan dalam Islam itu adalah membaca Al-Quran. Membaca. Jadi istilah menghatamkan itu terserah, yang penting kita itu artinya membaca Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu memerintahkan itu adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi bacalah Al-Qur'an itu yang mudah bagi kamu. Artinya tidak semua orang bisa menghatamkan. Apa yang mudah itu yang dibaca. Kan orang tua dulu kan tidak bisa membaca kecuali Yasin. Memang Yasin itu yang familiar. Itu yang dibaca, itulah yang dibaca tiap hari, tiap waktu. Sampai ke mati pun dibaca Yasin saja. Saya ayat-ayat yang tidak pernah dibaca, tapi itulah yang lebih mudah bagi orang-orang tertentu. Nah, tentunya Al-Quran itu karena 30 juz, karena kita menguasai dari awal sampai akhir bisa, itu alangkah baiknya dari awal sampai itu dihatamkan. Karena masing-masing Al-Quran itu memiliki keistimewaan masing-masing. Jadi surah ini, surah yang lain itu ada memiliki keistimewaan masing-masing. Nah, keistimewaan Al-Quran itulah yang kita raih, sehingga
kita hatamkan itu adalah mendapatkan beberapa banyak keistimewaan dalam Al-Quran. Kalau hanya satu surah saja atau dua surah saja itu, tapi itu kan tergantung keadaan orang yang bersangkutan. Jadi terserah aja lah. Jadi kalau menghatamkan itu bagi yang sudah mampu, artinya mampu itu artinya bisa membaca dari awal surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Nah itu bagi orang yang tidak bisa, itu ya ayat tadi faqra'u ma tayassara min Al-Quran, apa yang mudah bagi kamu itu yang dibaca. Artinya jangan memaksakan diri membaca tapi tidak menguasai. Kira-kira itu. Jadi Malim terkait tadi masih dengan Al-Quran, ini kan ada kaitannya lagi dengan fikih wanita nih Malim. Nah sewaktu kita haid, artinya bagaimana hukum kita membaca Al-Quran dan bagaimana hukum memegang Al-Quran tersebut Malim? Apakah berdosa apa tidak? Nah seandainya berdosa, apakah cukup dengan dibacakan istighfar, dosa kita sudah terhapus, atau dengan sholat taubat Malim? Jadi hukum asal orang haid itu tidak boleh, karena haid itu kan artinya tidak suci. Sementara Al-Quran itu suci, la yamassuhu illal mutahharun. Artinya Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Suci bersih, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, orang haid itu termasuk adalah hadas besar. Jadi tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, namun para ulama itu ada juga memfatwakan bahwa orang haid itu kalau dia haidnya lama misalnya lah, nah itu bisa saja karena dia itu takut khawatir hafalannya itu nanti lupa. Nah jadi dia suatu waktu bisa memegang Al-Quran ini dalam kondisi seperti itu, karena dia orang yang sudah hafal Al-Quran. Nah ketika mengulang-ulang itu perlu memegang Al-Quran. Nah itu ada dibolehkan seperti itu. Nah kalau misalnya orang itu artinya ketika memegang Al-Quran itu dia lupa atau kemudian dia istighfar atau taubat. Nah, jadi ada istighfar, ada salat taubat. Sebenarnya dua-dua ini bisa dikerjakan. Orang bersalah ketika kan kita salah kalau memegang Al-Quran itu karena dalam keadaan tidak bersuci. Nah istighfar itu artinya pengakuan kita bahwa kita itu melakukan kesalahan. Satu. Nah ada juga orang itu salat taubat. Nah salat taubat itu juga sebenarnya adalah cara kita untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Dengan salat itu mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni. Jadi salat taubat itu sebenarnya adalah wasilah atau sarana untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi dua-duanya bisa. Jadi bisa dengan salat taubat. Dan salat taubat ini biasanya dikerjakan setelah kita mengerjakan dosa. Ketika mengerjakan dosa langsung salat ketika itu juga. Baik Malim, selanjutnya ini Malim terkait masalah haid. Nah bagaimana menyiapkan dan mengajari anak perempuan menjelang haid yang terkait dengan cara membersihkan dan mandi setelah rampung haid yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Jadi masalah haid itu perlu juga diketahui oleh kita. Jadi pertama dululah haid itu apakah wanita itu haid atau tidak. Nah itu perlu juga kita ketahui. Wanita itu haid ketika dia berusia 9 tahun kurang 16 hari. Waktu itu Qamariyah lah, bukan masih bulan Arab. Gitu. Jadi anak itu ketika berusia 9 tahun kurang 16 hari, nah itu masa permulaan orang haid. Jadi kan bisa lagi menghitung itulah.
Nah kemudian kalaupun nanti ada haid, misalnya lah keluar darah. Jadi anak itu ketika keluar darah, maka darah ini juga harus diketahui warnanya. Ada warnanya hitam, ada warnanya merah, ada warnanya kuning, ada merah kekuningan, ada warnanya itu abu-abu. Jadi ada 5 macam warna darah haid ini. Nah kemudian kalau misalnya anak itu keluar, anak perempuan tadilah keluar darah haid, misalnya lah umurnya sudah sampai, ini perlu juga diperhatikan syarat haid itu. Ada syaratnya. Apa syaratnya itu? Bahwa haid itu bisa dikatakan haid apabila terjadi itu keluar darah itu 24 jam. Nah 24 jam itu bisa perempuan itu keluar darah itu 24 jam sehari semalaman, bisa terus menerus. Atau bisa saja berhenti, artinya misalnya lah 5 jam berhenti, 1 hari 5 jam, 2 hari berikutnya 5 jam, 3 hari 4 hari 5 jam. Jadi sudah hari kelima 5 jam, berarti 25 hari 25 atau 4 hari misalnya lah 20 hari. Berarti 4 kali 5 20. Nah hari berikutnya 2 jam berarti 24. Nah kalau kurang 24 ini berarti anak itu bukan haid yang keluar darah, itu bukan darah haid, tapi itu darah fasad. Darah itu darah istihadah. Nah, itu perlu diketahui, artinya anak itu harus tahu, orang tua itu perlu tahu. Artinya 24 jam itu dihitung jamnya. Jadi misalnya lah anak itu haid jam berapa? Misalnya pagi jam 6, berapa jam pulang? Dihitung tiap hari itu untuk mengetahui haid atau tidak. Karena bila tidak haid, misalnya orang tua hari pertama 2 jam, hari kedua sejam, itu 10 hari berhenti. Apakah itu haid? Ada. Tidak bisa dinamakan haid karena waktunya tidak sampai 24, karena sejam. Nah implikasi dari itu, bila itu bukan darah haid, dinamakan darah istihadah. Nah ketika itu anak itu wajib mengerjakan salat karena bukan haid, nang sejam tadi. Nah kalau ini ada itu darah istihadah, darah fasad, itu kan usah mandi, cukup dibasuh. Kayak kita BAB dibasuh, istinja dibasuh, cukup. Nah setelah itu salat. Nah kalau orang puasa itu puasa, jadi kewajibannya karena bukan darah haid istihadah, maka dia wajib mengerjakan ibadah. Itu satu. Yang kedua, bahwa darah haid itu waktunya 15, maksimal 15 hari. Maksimal 15. Jadi misalnya lah anak itu haid dari 1 sampai 6, biasanya 6 sampai 7 biasanya kan anak itu haid. Nah, 6 sampai 7. Nah, artinya ada juga yang terus menerus lah sampai ke 15-nya. Nah, bila hari ke-16 ada darah keluar, maka yang ke hari ke-16 itu bukan darah haid, darah istihadah. Jadi setelah 15 hari, hari ini hari ke-15 misalnya, hari ini itu artinya 15 terakhir, berarti wajib mandi. Kalau isok misalnya keluar, nah itu cukup dibasuh tapi tetap mengerjakan ibadah.
Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi sehari semalam 24 jam tadi, kemudian maksimal 15 hari waktunya. Nah, kemudian nanti ada juga anak itu ada yang terputus. Ya, Pak. Misalnya 1 sampai 5. Nanti ada lagi berikutnya 2 tadi 5, 21 keluar lagi. 21. Oh, maksudnya hari kelima dan hari pertama dan hari pertama dan hari kelima keluar darah haid. Berhenti 6, 7 itu berhenti. Nanti ada lagi keluar 21. Ya, Pak. Ya, 21 misalnya 22, 23, 25. 5 hari. Nah, yang jadi pertanyaan itu 21 ini darah apa namanya? Nah, itu. Jadi bila kosong di sini itu lihat hitung 15 hari ke jaraknya ke darah. Jadi misalnya lah tadi 1 sampai 5 berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 15. Nah, berarti 21 itu bukan darah haid. Karena dihelet 15 hari. Antara 1 sampai 5 tadi. Bida misalnya lah, karena bida kalau 1 sampai 5 lalu ini itu nanti keluar misalnya 20 hari ke-20. Nah, 5 lawan 20 ini jaraknya tidak lebih dari 15. Berarti nya itu darahnya itu 1 sampai 5 nang kosong ini dinamakan haid. Oh, yang kosongnya tadi. Nang kada keluar tadi kan. Jadi misalnya lah 20, karena 20 ini lawan 5 masih kurang dari 15. Jadi nang kosong ini itu dinamakan juga darah haid. Jadi orang tuh kadang-kadang lah hari anak aja misalnya lah seminggu haid. Kemudian hari ke-8 ke-9 berhenti. Jadi karena berhenti ini nanti misalnya hari ke-15 keluar. Nah, apakah nang kosong ini artinya masa suci kah haid? Sebenarnya itu masa haid karena masih antara jarak keduanya ini tidak sampai 15. Tapi kalau misalnya jarak keduanya 15, berarti itu darah artinya nang kosong tuh suci. Suci lah, bukan haid. Bukan haid. Jadi orang 1 sampai 5, 21 tadi nang kosong tuh suci. Tapi yang kedua satunya itu haid kedua. Hah? Haid lagi ini bisa tuh diputus, ya kok. Nah, bisa putus. Nah, itu ngarannya nang kosong ini kadang-kadang kan bisa salah. Orang batasan maksimal haid berapa hari? Jadi artinya maksimalnya 15 hari. Jadi 1 sampai 5 itu sampai 15. Jadi di tengahnya nih kosong itu tetap dikatakan haid masih haid. Ya toh, Pak, bilainya lebih hanya istihadah. Jadi misalnya hari ke-17 18 walaupun keluar darah, berarti itu bukan darah haid tapi darah istihadah atau darah fasad lah. Jadi cukup dicuci kayak istinjah aja malam lah kada mandi. Nah, kemudian itu yang pertama. Nah, yang kedua, bahwa haid itu artinya setelah kita 15 hari tadi, artinya masa haid sudah selesai, lalu kita nih wajib mandi. Wajib mandi. Nah, sebenarnya mengetahui nih berhenti atau tidak haid itu caranya itu dengan dimasukkan kapas. Kemaluan perempuan bila masih ada warnanya berarti masih ada sisa. Paling akhir itu misalnya warna abu-abu, berarti ini hampir habis. Berarti bila putih, berarti itu sudah habis masa haid. Nah, jadi untuk mengetahui ini kapas, masukkan kapas. Itu sebenarnya lah masalah mengetahui ini. Mengetahuinya teman-teman. Nah, berkenaan dengan yang kosong tadi lah, kadang-kadang orang
Padahal itu masa haid atau masa suci. Nah, ketika itu masa suci, maka wajib dia itu mengqadha salatnya. Jadi wajib dikata, dibayari nang kosong, karena nang kosong tadi. Ya kan masa hanya kadang-kadang perempuan itu bisa 2 kali dalam sebulan. Ya nang tadi nang sedikit tadi. Atau bisa juga anak itu dua warna. Jadi haid itu ada 2 warna, ada yang hitam, ada yang merah. Misalnya lah 5 hari Hitam. 5 hari merah. Nah, yang dihukumkan haid itu darah apa? Darah hitam. Kenapa darah hitam? Karena darah hitam itu nang paling kuat. Di bawahnya darah merah. Jadi kalau bergabung antara yang kuat dengan yang agak kurang, artinya nang lemah, maka nang diambil itu yang kuat. Yang kuat itulah darah haid. Jadi antara merah lawan hitam, berarti yang hitam itu dinamakan haid. Nah, merah kada. Berarti 5 hari aja. Janganlah karena ini merah hitam 5. Ya kok. Hitam 5, merah 5, 10 hari terus sembiang. Padahal haidnya 5 hari aja nang hitam tuh. Jadi habis selesai yang warna hitam wajib mandi. Mandi ya lagi, kayak biasa lagi. Tapi masih keluar sisanya Malim? Nah mana? Sisanya masih keluar. Hitung pulang 15 hari lah. Oh, hitung dulu. Itu 15 pulang anunya. Nah, misalnya 10 hari. Ya. Belet kena sehari berhenti, hari ke-13 keluar pulang. Itu masih darah, artinya darahnya tuh misalnya darah apa pulang? Misalnya darahnya hitam, Kenapa? apakah berpengaruh warnanya? Berarti tadi darahnya tuh kan kalau nya 2, itu berarti shooting ya. Jakanya darahnya si hari ini hitam, hari itu nang abang. Iya. Nah hitam ini nang dihukum makan. Kalau nya shooting itu tetap itu darah nang haid nang. Nah ada nang hirang tuh jadinya nanunya ukurannya. Nah ini Malim, ini langsung terkait dengan pembicaraan tadi Malim supaya tidak terlalu jauh Malim. Saya berusia 41 tahun. Ya. Nah, saya habis melahirkan dan usia bayi saya sekarang 3 bulan. Ya. Nah, saat usia bayi 2 bulan, saya melakukan suntik KB Malim. Nah, 1 bulan berikutnya datang haid, tapi hanya sedikit-sedikit sehingga sudah lebih dari 10 hari belum selesai. Nah, pertanyaannya, benarkah batas maksimal haid itu 15 hari? Jika setelah 15 hari darah haid masih ada, apa yang harus dilakukan? Nah, apakah setiap mau sholat harus mandi atau bagaimana tadi Malim? Jadi berarti kalau kasus yang ditanyakan ibu tadi itu keluar haid itu sedikit-sedikit. Nah kita ini kan tahu lah sedikit-sedikit, yang namanya sedikit-sedikit itulah artinya 24 jam. 24 jam ukurannya. Biasanya kan 24 jam itu sedikit-sedikit, misalnya lah dihitung tuh misalnya setengah jam atau 1 jam setengah, berarti 2 jam deh, 2 ada hitungannya. Si ibu tadi kalau inya kurang pada 24 jam, berarti ibu itu darah yang keluar ibu itu bukan darah haid. Katanya gampang dia menghitungnya lah, artinya ibu harus hati-hati menghitungnya. Misalnya malam keluar, siang kada. Nang keluar itu berapa jam waktunya? Waktunya. Dihitung. Nah, berapa hari? Nah, misalnya kalau nya darahnya itu biasa 2 jam atau 3 jam, 2 hari berarti 4 ya. Karena 4, maka ibu tadi
kada darah haid itu mandi aja. Mandi ya. Artinya dibasuh tuh maksudnya istihadah. Lalu aku juga kira aja darah haid. Nah kira-kira darah haid karena nyatanya bukan darah haid istihadah, maka ibu tadi 2 hari itu beri sembahyangnya. Jadi sebenarnya ibu-ibu itulah banyak mengkabel sembahyang karena sebelumnya tuh pada tahu pada nang keluar tuh istihadah dipadahkan haid karena kada memenuhi syarat. Syarat haid itu. Syarat haidnya 24 minimal jam. 24 jam minimalnya. 24 tuh kada mesti nang dihitung lah muternya jam 6 pagi sampai jam 6 berikutnya subuh. Artinya keluar harus keluarnya tuh bukan keluarnya tuh artinya bila ada basah kapas tuh masih haid kayaknya. Pokoknya bilanya ada basah haid. Ibarat ada di kepas nih masukkan di kemaluan tuh ada basah tuh haid masih. Karena ambi itu ada pengaruhnya bang lah, jadi ada pengaruhnya, tapi caranya itu seperti itu lah, artinya dihitung 20, jadi menghitungnya 24, jadi hari ini misalnya 3 jam, besok misalnya 4 jam, berarti 7 tahun. Itu aja caranya menghitungnya. Bila sampai nanti hitungannya 24, maka aku ini haid. Nanti pulang bila batas maksimalnya 15, berarti sampai 15 hari. Tapi ternyata sampai hari ke-7, hari ke-8 aja, artinya bersih deh. Ada lagi, berarti itu ya tadi nang putih aja lagi, kapas deh. Berarti habis selesai deh. Nah, kalau misalnya nanti ada muncul kembali haidnya, ya lupa keluar. Itu tanggal berapa pulang? Misalnya tadi berhenti tanggal hari ke-6, keluar nanti tanggal hari ke-20, berarti 6 lawan 20 ini jaraknya berapa? Misalnya 5 atau 21 misalnya. Nah kalau jaraknya antara 5 lawan 21 ini 15 hari, kosong 15 hari, berarti nang kosong ini itu suci. Nah, karena 15 hari. Jadi 15 nah jaraknya sini nah. Misalnya 5 lah, berarti hitung 6 sampai ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, bila 21 keluar 21 berarti itu nang kosong itu adalah masa suci. Kalau lainnya misalnya lah kurang pada 15 dihitung antara jaraknya, misalnya hari ke-5 lalu hari ke-10 keluar lagi, hari 10 nih haid masih. Tapi kalau hari kan 15 jadi kalau hari ke-11 tanggal 11 maksudnya 5 tambah 10 tadi jadi 15, betul hari ke-16 walaupun keluar itu tetap istihadah hukumnya. Karena kada sampai 15 hari. 15 hari. Jadinya Sabtu sampai ini dihitung 15 hari. Jadi nang kosong tuh haid kan. Kayaknya misalnya tadi haid misalnya 5 berhenti, 10 keluar. Jadi sampai 15 nih ini. Hari ke-16 haid. Itu bukan haid lagi. Itu istihadah. Misalnya 2-3 hari. Atau behelet kada apa aja. Sehari-sehari. Hari ini haid keluar, esok ada. Sampai ke 15 sama aja. Nang kosong tuh haid. Tetap haid malam lah. Keluar misalnya kosong. Iya, kosong misalnya. Belet halat sampai 15. Kayak puasa Nabi Daud tuh juga. Iya. Nah, jadi bilanya lebih pada 15, itu istihadah sudah hitungannya kayak itu aja malam lah. Ini malam pertanyaan berikutnya malam. Ananda haidnya lama lebih 10 hari. Dan kecoklatannya pun berhari-hari hingga akhirnya sampai 15 hari malam. Nah, ulun khawatir apakah ini wajar. Nah, apabila Ananda di asrama dia kadang ngerasa tidak nyaman katanya. Bagaimana cara menjelaskan kepada Ananda supaya Ananda tidak jadi stres ketika terjadi seperti ini?
Jadi sebenarnya lah haid itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah Ta'ala kepada perempuan, dan itu suatu kemuliaan haid itu bagi perempuan, karena bila ada haid itu tanda bahwa perempuan itu bisa nanti hamil. Itu sebenarnya. Jadi mengetahui perempuan udah bisa hamil atau tidak itu haid. Jadi kalau perempuan tuh misalnya kita ingin ada haid lagi. Ada haid. Kayak Nini kita habis haid doang. Iya. Ini dia loh mau ini dari duitnya loh oleh. Lebih enak lagi aja habis haid. Lagi. Nah, itu artinya suatu kemuliaan. Nah, artinya masih sehat orang haid ini. Jadi haid itu artinya perubahan. Yang pertama itu, yang kedua bahwa ketika haid itu anak itu rahimnya kosong. Kosong. Jadi nanti setelah haid itu bisa ada terjadi pembuahan. Jadi kalau orang tidak haid, pernah haid itu tidak bisa dibuahi. Nah, jadi haid seperti itu. Itu perlu jadi diinformasikan kepada si anaknya. Nah, kaitannya dengan anak tadi. Nah, warnanya itu kecoklatan. Coklatan ini masih parah habis deh berarti inilah. Biasanya abu-abu kan. Iya. Terakhir tuh abu-abu ini berarti kecoklatan nih setelah merah berarti nanti artinya ke kuning biasanya. Nah, ke kuning itu nanti terakhir itu adalah abu-abu. Jadi setelah abu-abu itu berarti menandakan bahwa anak itu berhenti daripada masa haid. Memang anak perempuan itu karena ini pertama mengalami itu tentu merasa ada beban. Tapi kalau dijelaskan kepada anak-anak bahwa haid itu di semua manusia, perempuan di dunia ini mengalami haid, bukan Anda saja. Ya kira ini tenang batinnya gitu loh. Kecuali Fatimah, istri Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu khususiat, nggak hanya keistimewaan bagi Fatimah tidak pernah mengalami haid. Nah, selain Fatimah itu wanita di dunia ini itu semuanya mengalami haid. Jadi anak itu kira-kira tidak merasa stres. Nah, ini kewajiban bagi kalau ini di sekolah berarti ibu guru yang menjelaskannya. Kalau di rumah mamanya atau ayahnya menjelaskan bahwa itu kondisi normal manusia biasa dialami oleh semua wanita. Nah, tentang dia 10 hari itu berarti masih masa haid. Masa haid. Terserah nanti putus atau terus menerus itu tidak jadi masalah. Yang penting belum sampai 15 hari. Walaupun artinya warnanya berubah, Malim. Apa? Warnanya berubah. Warna berubah itu menandakan akhir saja. Akhir saja. Artinya ibarat kita tuh kayak artinya hitam, merah itu menandakan artinya fase haid, masa haid itu akan berakhir. Nah, jadi kini Malim, batasan aurat di dalam sholat itu seperti apa, Malim? Jadi aurat perempuan itu dalam salat itu adalah wajah, muka, ya Kak. Dan selain wajah maksudnya? Ada enggak? Pokoknya dalam salat itu perempuan itu dalam salat itu al wajah terbuka, Kak. Nggih. Dan kafain dua telapak tangan terbuka. Nah, bila yang ini tertutup itu hanya tidak sah. Jadi ini pun juga makanya orang tua tuh ada yang model BNOS ini pakai orang tua ya Kak. Jadi ada ini yang mukana bakait ini. Nah, supaya jangan tertarik. Jadi aurat perempuan itu sebenarnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam salat. Dalam salat atau dalam salat. Di luar salat pun seperti itu sebenarnya sama. Nah, kalau pakaian itu terserah mau kena atau pakaian biasa. Artinya pakaian biasa kada pakai kan amun budaya kita lah harus pakai mukena kan. Kalau misalnya kan kita dalam perjalanan misalnya atau ini masa liburan. Nah, kita kada bawa mukena tapi baju kita sudah menutup aurat, misalnya kan berjubah kayak itu. Kaos. Nggih, kemudian lagi kan pakai kerudung, sudah kaos. Pakai manset, kaos. Apakah boleh sholat? Itu artinya memenuhi syaratnya sah.
Nah cuma kalau perempuan itu pakai kerudung kan ada yang lebar. Itu hati-hatilah. Kenapa jadi hati? Karena waktu sujud itu jangan sampai kerudung itu menutupi telapak tangan. Jadi kalau kerudung itu besar, nanti kalau sholat ini tangan kita tertutup dengan kerudung, maka kita tuh tidak sah sholatnya karena tangan ini tertutup ketika sujud. Kenapa kerudung? Karena kerudung ini mengikuti kita. Beda sesuatu yang tidak mengikuti kita. Misalnya kita waktu sholat lah, ada sapu tangan orang ada di sana, pegang ada apa? Karena sapu tangan itu bukan melekat pada kita. Jadi sesuatu yang melekat di pada kita ini, ketika kita sujud, telapak tangan kita ini itu termasuk anggota 7. Anggota 7 itu harus ini. Oh jadi kan sekarang nih malam ada mukana kalau yang bepotong rasanya ulun melihat anak-anak sembahyang itu kan amun orang bahari itu betangan. Sekarang ini kan ada betangan lagi malam. Jadi otomatisnya tangannya di dalam mukana kayak itu malam kayak apa tuh pas sujud tuh. Jadi yang penting ini jangan mukana itu jangan sampai menutupi ini. Telapak tangannya lah. Tapi walaupun di dalam mukana kan Bapak, yang penting telapak tangan menyentuh ke sejadah. Jangan sampai tertutup dan dibeli talapik ini dengan mukana itu. Kalau laki-laki itu bisa juga surban. Surban itu anda kok di. Iya. Ketika sujud kan artinya tangan kita menyentuh kan ujungnya atau apa. Nah itu yang tidak sahnya. Jadi tangan kita ini harus langsung ke sajadah. Jadi kada boleh tuh. Nih kalau yang terbuka atas sini malam. Apa? Misalnya sholat kita atas ini terbuka malam. Iya. Kan ada sebagian yang medahkan telapak tangan atas ini boleh aja kayak itu apakah? Itu kan kalau yang kita baca mazhab kita itu ini tetap ditutup. Nah, itu. Kalau orang tuh kan ada yang maksudnya itu yofa di mama. Itu kan terserah aja bang lah. Cuma intinya kalau kita itu manset misalnya kan, manset ada yang sampai sini malim. Kemudian ada lagi yang berkait ke jari biasanya. Yang berkait itu yang sebenarnya yang pas. Berkait. Kalau syarat berkait. Oke, baik malim. Ini kita melanjutkan pertanyaan berikutnya dan mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktu sudah membatasi kita padahal banyak lagi yang ingin kita bicarakan sini malim. Jadi dari awal tadi malim menjelaskan tentang adab-adab seorang anak, artinya jangankan melihat aurat orang tua, masuk kamar pun harus ada adab-adabnya dan ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan untuk menghindari hal-hal yang belum pantas untuk dilihat oleh seorang anak. Nah pertanyaannya malam ini ada bagaimana ukuran aurat bagi seorang anak terhadap orang tuanya malam? Ya terima kasih. Jadi perempuan itu ada memiliki sama dengan laki-laki ada aurat masing-masing. Jadi yang kita bahas ini adalah aurat perempuan dulu. Jadi aurat perempuan itu dengan orang lain. Jadi orang lain ini kepada laki-laki. Laki-laki ini ada laki-laki ajnabiyah orang asing, ada laki-laki namanya mahram. Kalau perempuan itu kepada laki-laki yang bukan mahram, maka itu batasannya adalah muka dan muka wajah itu dengan telapak tangan. Di perempuan tuh kalau dengan orang lain bukan mahramnya, itu batasan aurat bagi perempuan itu adalah muka dan telapak tangan. Nah dengan laki-laki atau dengan mahram, jadi mahram di sini adalah itu adalah orang yang tidak boleh nikah. Jadi nikah ini seperti orang tua, sanasab misalnya lah anak, jadi anak, sanak saudara, paman. Nah kepada mereka ini aurat perempuan itu batasannya adalah baina surah wal rukbatain. Artinya pusat dan otot.
Jadi kalau di rumah itu seorang ibu dengan anak itu batasannya adalah pusat dengan lutut. Itu sebenarnya lah artinya aurat perempuan. Jadi kalau ibu dengan anak, cuma kan itu batasan secara hukum. Nah, kita itu jangan sampai itu saja yang ditutup. Nah, kepantasannya. Nah, jadi alangkah baiknya nanti ditutup sampai ke atas, artinya sampai ke gulu. Nah, itu batasan antara perempuan dengan orang yang haram nikah, mahram. Nah, kalau perempuan itu kalau dia dengan sendirian. Nah, kalau dia itu sendirian, perempuan itu kemaluan saja yang ditutup. Jadi perempuan tuh kalau dia sendiri, tidak ada orang lain, itu yang ditutup tuh ubul dan dubur. Kemudian perempuan itu dengan perempuan mukminat, artinya perempuan yang beriman itu sama saja antara surah pusat dengan lutut. Binian sama binian ya Kak. Nah itu. Tapi kalau perempuan dengan orang perempuan itu bukan mukmin, kafir, misalnya lah kafirat, maka batasannya itu adalah seluruh wajah kecuali muka dan tangan, dan boleh juga rambut, mungkin senang bulu atau tangan supaya di sini. Artinya ada terbuka, ada sedikit lah rambut, leher, kemudian tangan, lengan. Itu kalau wanita kafir. Ada yang mengatakan juga wanita yang asusila misalnya lah, wanita yang ya kurang baik lah. Kenapa jadi dilarang perempuan itu berbeda orang mukmin, perempuan mukmin dengan orang kafir? Karena dikhawatirkan nanti perempuan-perempuan yang kafir itu dia menceritakan kepada suaminya, kepada orang lain. Tapi kalau mukminat, perempuan mukmin ini, dia itu tidak akan menceritakan tentang bentuk tubuh orang mukmin itu. Jadi karena itu bisa diceritakan kepada orang lain, maka perempuan itu ketika auratnya dengan perempuan mukmin itu berbeda dengan kafir atau orang yang durjana, perempuan yang artinya tidak bermoral. Ada perempuan tidak bermoral itu kita menutup aurat dengan mereka itu artinya leher mungkin bisa berambut atau leher itu bisa terbuka, tangan bagian sini. Jadi supaya kenapa jadi berbeda itu tadi alasannya, karena bisa disebarluaskan, dikhawatirkan seperti itu. Kalau ini Bang Malim, misalnya orang tua kita atau mama kita nih usianya sudah lanjut, nah apakah itu masih kategori aurat? Jadi aurat itu sebenarnya aurat itu antara perempuan itu sama saja. Kenapa jadi perempuan itu sama? Itu hukum asal seperti itu. Nah, alasan jadi ditutup ke atas lagi karena timbul nanti artinya syahwat, timbul nanti fitnah atau timbul nafana, menghindari seperti itu. Perempuan itu ditutup artinya awak lagi dari pusat nih ke atas. Nanti sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat, membawa ke fitnah, itu termasuk nanti kategori tidak dilarang. Nah, sesuatu yang dilarang itu maka hukumnya mengikuti. Jadi kalau orang kalau anak itu kan nanti kalau dia melihat tuh mungkin ada terangsang atau apa-apa. Atau misalnya di rumah umahnya ada sip baju. Jadi kan anak menurutnya mana? Nah, iya tuh. Jadi menutup celah supaya jangan sampai ada timbul
Rangsangan. Artinya walaupun boleh, artinya dari pusat sampai lutut, artinya boleh aja dilihat anak bagian atasnya. Tapi kan kewajaran kita terhadap anak pulang malam lah. Tadi itu alasannya tadi karena dikhawatirkan timbul rangsangan, timbul syahwat, lalu ditutup. Jadi karena alasan itu menutupnya ini termasuk kewajiban. Jadi malayatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Nah itu istilahnya, artinya menyempurnakannya itu juga termasuk wajib. Kalau memakai kaidah itu dikhawatirkan seperti itu, kan kita ada tahu. Nah seperti itu. Baik Malim, terima kasih banyak. Ini pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat. Tapi waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan nanti di lain waktu lagi kita bisa membahas yang lebih dalam lagi. Tadi dari awal artinya kita sudah membahas, artinya pendidikan masalah agama pun itu sudah harus diterapkan, baik adabnya di rumah. Artinya batasan-batasan, kemudian orang tua harus benar-benar paham bagaimana fikih terhadap anak kita sebagai anak perempuan, bagaimana masalah haid adalah Malim. Baik Malim, sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi sebagai penutup? Ya, terima kasih sebagai penutup Bapak Ibu yang berbahagia. Dari jawaban kita tadi dari awal sampai akhir mungkin jawaban itu tidak bisa memuaskan para Bapak Ibu, atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya pro dan kontra, tidak sesuai dengan Bapak Ibu, tapi saya sebagai narasumber mengatengahkan jawaban itu berdasarkan artinya rujukan mazhab artinya Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i itu tentunya masalah fikih ini tentu ada pro dan kontra, perbedaan-perbedaan. Nah, mudah-mudahan perbedaan-perbedaan itu artinya tidak membuat kita itu artinya berbeda dalam hal furu'iyah, itu jangan sampai artinya kita tuh salah menyalahkan. Jadi selama si A itu berpegang kepada pendapat para ulama tertentu, si A berpegang, si B berpegang itu, maka kedua-duanya itu adalah benar. Yang salah itu masing-masing menyalahkan. Nah selama itu artinya ada pegangan, ada rujukan, referensinya, yaitu kita itu tasamuh, toleransi. Apalagi dalam hal masalah fikih ini. Nah mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kiai. Baik ayah bunda yang berbahagia, demikian tadi perbincangan kita dengan Mu'allim Ilham. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh ayah bunda tadi dapat ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga terima kasih kepada Mu'allim yang sudah berhadir di sini. Baik ayah bunda, silahkan ayah bunda tonton dan like di channel YouTube ISIT Ihsanul Amal, program Ihsanul Amal Menyapa. Mudah-mudahan lewat program ini menjadikan wasilah bagi kita untuk menambah ilmu dan juga menambah pengetahuan bagi kita semua. Ayah bunda, terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun selaku moderator dan pengatur acara mengucapkan ribuan maaf atas segala kekhilafan dan terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.